Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hadis ke-14. Hadis ke-14. Siapa yang maju? Hadis 14. Hah? Yang 14 ya? Oh iya, hadis 15 sekarang. Ayah. Hadis 15. Mana Pak Said? Insyaallah. Hadis 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita coba membawakan hadis ke-15. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Hadis 16. Hadis 16. Nah, siapa hadis 16? Baik. Ayo, yang belum pernah. Pak Amir, hadis 16. Ayo siapa? Ayo cepat. Hadis 16. Paling pendek ini. Paling pendek. Ayo. Ayo. Siapa? Antum dosa dulu. Pengantin baru dosa dulu. Tapi siapa? Hadis 16. Nah, Rayhan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awsini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul rabbana minna wa la taqul rabbana Bukhari. Baik. 17 sudah tadi ya? Belum ya? Baik. Baik, barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tuntas kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk pada Al-Haditsus Sabi' Asyara, hadis ke-17. Kata Imam An-Nawawi, an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitalah, kalau kalian membunuh maka perbaikilah cara membunuhmu. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibaha, dan apabila kamu menyembelih maka perbaikilah cara menyembelihmu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisau sembelihannya. Wal yurih dabihatahu,
dan membuat istirahat, yaitu membuat nyaman hewan sembelihannya. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadits yang mulia ini bersumber dari sahabat Abu Ya'la, kunyahnya Abu Ya'la, Shaddad ibnu Aus al-Khadraji al-Madani. Beliau sahabat yang tinggal dan mukim di kota Madinah. Nah, dan beliau sahabat yang mulia, ya, yang punya keutamaan dan kemuliaan. Beliau sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ilmu wal hilmu. Allah berikan kepada dia ilmu dan al-hilm. Al-hilm itu adalah sifat ketenangan atau kesabaran dalam menanggung segala hal yang menyakitkan. Nah, dan beliau juga dikenal, sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus ini, sebagai sahabat yang merupakan orang yang sangat sering beribadah. Nah, bahkan Abu Ya'la Shaddad bin Aus itu, kalau beliau tidur di tempat tidurnya, beliau itu diibaratkan seperti kal habbah alal miqla, seperti jagung, ya, yang berada di atas panci penggorengan. Apa yang terjadi kalau jagung diletakkan di situ? Lompat-lompat dia kan. Abu Ya'la Shaddad bin Aus kayak begitu. Ini perumpamaan, maksudnya apa? Beliau itu tidak tenang di tempat tidurnya, selalu bolak-balik. Kenapa tidak tenang? Tidak tenang karena dia khawatir dia akan mati di tempat tidurnya dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Subhanallah. Sehingga beliau pun selalu mengerjakan sholat di malam hari sampai datang waktu subuh, ya, dan dengan hal tersebutlah beliau menjadi tenang. Ini seorang sahabat yang mulia yang sampai tidurnya tidak tenang. Bukan tidur tidak tenang gara-gara takut musuh atau takut apa, bukan. Justru dia takut kepada Allah karena tidak beribadah kepadanya. Sampai beliau akhirnya pun mengerjakan ibadah di malam hari sampai datang waktu subuh. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Beliau meriwayatkan hadits ini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Ihsan ada 3 maknanya. Yang pertama, ihsan bermakna semua perbuatan baik. Semua perbuatan baik apapun itu, selama dia kebaikan, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Allah berikan balasan surga bagi orang yang berbuat baik. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, baginya surga Allah dan ada tambahan lagi. Tambahan di sini maksudnya memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ihsan diartikan, dimaknakan dengan perbuatan baik. Dan ihsan terkadang bermakna beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya. Kata Imam Al-Fudail Ibnu Iyad, yang paling baik amalnya maksudnya akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Yang paling ikhlasnya maksudnya yang dilakukan karena Allah, dan yang paling benarnya maksudnya yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ihsan, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian yang ketiga, ihsan bisa bermakna dengan makna yang pernah disebutkan dalam hadis yang kedua. Apa itu? Ihsan dengan dalam hadis yang kedua, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu
fa innahu yaraka. Itu makna ihsan. Ketika Nabi ditanya tentang apa itu ihsan, maka Nabi menjawab, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka yakinilah Allah sedang melihat kamu. Nah, ini jenjang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Itu juga makna ihsan. Dan dalam hadis Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah menetapkan, mensyariatkan. Itu maksudnya, untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Perhatikan, terhadap segala sesuatu, menunjukkan bahwasanya ihsan itu, berbuat baik itu bukan hanya sebatas kepada manusia saja, bukan hanya sebatas kepada muslim saja. Muslim, kafir, hewan, binatang, kita diperintahkan berbuat baik kepada dia. Kepada hewan, Ustadz, naam, kepada hewan kita diperintahkan untuk berbuat baik. Makanya tidak boleh menzolimi binatang. Berdosa kalau ada orang menzolimi binatang. Nah, makanya ya, kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, dakhalatin naru imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Gara-gara apa? Gara-gara kucing. Bisa-bisanya dia masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kucing itu dia tangkap, habasatha, dia tahan, dia kurung, kemudian dia tidak kasih makan, dia tidak kasih minum sampai kucing itu mati. Maka dia masuk neraka gara-gara itu, waliyadzubillah. Masuk neraka gara-gara itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Haram berbuat zalim kepada hewan. Nah, kalau kamu memelihara hewan, silakan, boleh. Dari hewan-hewan yang kamu pelihara, mau pelihara kucing, mau pelihara ikan, mau pelihara burung, silakan. Tapi jangan lupa kau kasih makan. Kalau hewan yang kau pelihara mati, ya gara-gara kau tidak kasih makan, tanggung jawab di akhirat. Nah, tanggung jawab di akhirat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kita berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Nah, maka Nabi kasih contoh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, berbuat baiklah caramu dalam membunuh. Nah, maksudnya apa berbuat baik dalam membunuh? Yang namanya membunuh kan yang membunuh bagaimana itu? Nah, kata para ulama, yang dimaksud di sini, kalau kamu diizinkan untuk membunuh, bukan bunuh sembarang orang. Kalau kau diizinkan dalam pembunuhan yang hak, misalnya dalam jihad, boleh kan kita membunuh pasangan, boleh kan kita membunuh lawan kita kan? Boleh tidak? Boleh. Kalau kau tidak bunuh, kau yang dibunuhnya. Dalam jihad ini, dalam peperangan, mau tidak mau, ya kan? Nah, kalau membunuh, berbuat baik. Makanya dalam Islam tidak boleh apa? Memutilasi, tidak boleh. Nah, berbuat baiklah dalam membunuh. Mengeksekusi orang yang harus dibunuh misalnya, ya itu dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya, bukan disembelih kayak ayam disembelih. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Yang ada itu kalau kita membunuh, ya dalam hukum qisas itu dipenggal lehernya itu dari belakang. Dari belakang sini. Bukan begini. Ada sebagian orang khawarij bunuh orang kafir disembelihnya kayak sembelih ayam aja. Itu zalim, itu tidak boleh. Nah, kalau mengeksekusi orang yang memang boleh dieksekusi, itu catatannya, maka dipukul dari sininya. Nah, itu ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Fa ahsinul qitlah, berbuat baiklah di dalam membunuh, di dalam qisas seperti itu. Nah, dan di dalam hal-hal yang lainnya. Iya. Makanya di dalam Islam, sampai pun membunuh hewan, kita tidak boleh menyiksanya dengan cara membakarnya. Iya, membakar hidup-hidup. Bukan membakar ikan sudah mati, itu boleh. Ini yang apa, hidup-hidup dibakarnya, itu tidak boleh, ikhwani fiddin. A'azani Allah wa iyyakum. Matikan dulu hewan itu baru kau bakar kalau kau mau makan, ya kan? Nah, atau ada orang apa namanya main-main, dia bakar itu sarang semut, ya. Main-main dia bakar sarang semut. Itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Tidak boleh menyiksa hewan dengan apa? Dengan membakarnya, tidak boleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi kalau sampai dia siksa itu hewan, ya dipotong-potong dulu tangan-tangannya. Nah, dia potong dulu tangan-tangannya. Di situ baru dia bunuh. Ini tidak boleh seperti itu. Dia kasihnya main-main hewan-hewan, walaupun serangga-serangga kecil, ya, dia kasih main-mainkan, dia potong dulu tangannya, baru dia matikan. Itu tidak boleh. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu
wa iyyakum. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibaha. Kalau kamu menyembelih maka perbaikilah cara menyembelihmu. Kalau kamu menyembelih, perbaikilah cara menyembelih. Nabi tuntunkan bagaimana cara menyembelih yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisau sembelihanmu. Wal yurih dabihatahu, dan buat hewan sembelihanmu itu beristirahat. Makanya dalam menyembelih hewan ada adab-adabnya. Ya, ketika kita menyembelih hewan, tidak boleh kita perlihatkan kepada kawan-kawannya yang lain. Menyembelih kurban misalnya, kemudian kita sembelih di depan kawan-kawannya. Stres itu hewan. Naam, dan itu tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik. Atau misalnya kita menyembelih hewan, kemudian kita asah pisau sembelihan kita di depan matanya. Apa Anda stres hewanmu itu? Makanya pernah Nabi SAW melihat sahabat, dia baringkan hewan sembelihannya, dia tinja, kemudian dia asah. Hewan itu kasihan melihat dia mau disembelih. Naam, maka Nabi SAW menegur sahabat tadi. Kata Nabi SAW, apakah kamu ingin membunuh dia? Aturidu antumitaha mautatan? Apakah kamu ingin membunuhnya sampai 2 kali 3 kali? Kata Nabi, hala hadatta syafrataka qabla an tadja'aha. Mengapa kau tidak asah sembelihanmu sebelum kau baringkan hewanmu itu? Jadi tidak boleh kita mengasah pisau sembelihan di depan hewan yang mau kita sembelih. Itu tidak boleh hukumnya, tidak beradab di dalam menyembelih hewan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hadits ini menunjukkan kepada kita, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Jangankan manusia, hewan saja itu Islam disuruh kita berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang berbuat baik kepada siapa saja. Nah, ada salah seorang sahabat, dia bawa kambingnya, mau dia sembelih, tapi dia bilang apa? Ya Rasulullah, ini kambing ku sayang ya Rasulullah. Ku sayang ini kambing ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Asyatu in rahimtaha rahimakallah. Seekor kambing, kalau kau sayangi dia, maka Allah akan menyayangi kamu. Subhanallah. Kambing, Pak. Nah, bukan manusia ini, apalagi kalau manusia. Kambing saja kalau kita sayangi, maka Allah akan sayangi kita. Makanya secara umum Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati, sayangi orang yang ada di muka bumi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kamu. Ini hadis yang ke-17, kata Imam Nawawi, rawahu Muslim, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Baik, al haditsus tsamin asyara, hadis yang ke-18. Perhatikan, an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, 2 orang sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian iringilah perbuatan jelek dengan amal baik, niscaya amal baik akan menghapuskan amal buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Kata Imam An-Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun fi ba'din nusakh hadisun hasanun sahih. Wa fi ba'din nusakh hadisun hasanun sahih. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadisnya hasan, dan dalam sebagian cetakan Imam Tirmidzi berkata hadisnya hasan sahih. Hadisnya apa? Hasan sahih. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Para ulama berselisih pendapat tentang keabsahan hadis ini. Sebagian ulama melemahkan hadis ini. Ya, Syekhuna, guru kami Syekh Abdul Aziz, Syekh Ali Ar-Razihi hafizahullahu taala, beliau termasuk yang memandang lemahnya hadis ini. Nah, akan tetapi hadis ini sekalipun dia lemah, tetapi hadisnya secara makna sahih. Secara makna apa? Sahih. Nah, hadis itu seperti yang pernah kita sebutkan dalam
hadis min husni islamil mar'a tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, itu kan dhaif juga, itu dilemahkan para ulama juga, tetapi secara makna dia sahih. Maksudnya maknanya betul karena didukung oleh ayat Quran atau hadis-hadis yang lain. Sama dengan hadis ini, sekalipun dia dhaif tetapi maknanya benar. Perhatikan, Nabi berucap 3 perkara dalam hadis ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Benar kan? Nah, kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Iya, maksudnya dimanapun kamu berada, entah kamu di dalam rumahmu, entah kamu di luar rumah, entah di masjid atau di luar masjid, entah kamu di tempat kerja, di luar tempat kerja, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa Nabi perintahkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada? Kenapa? Karena ada orang yang dia hanya mampu bertakwa kepada Allah di tempat tertentu saja, di tempat lain belum tentu dia bisa bertakwa kepada Allah. Ada orang yang mampu bertakwa kepada Allah ketika di masjid, di luar masjid dia tidak mampu bertakwa kepada Allah. Ada orang ketika di luar rumah bagaikan malaikat dia, tetapi ketika dia di dalam rumahnya bagaikan syaitan dia. Ada orang yang seperti ini, dia tidak mampu bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Kalau kau orang yang bertakwa, maka jangan jadi orang munafik. Munafik itu apa? Lain di dalam, lain di luar. Nah, itu orang munafik. Orang bertakwa kepada Allah dalamnya dan luarnya sama, itu orang yang beriman seperti itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Bahkan Allah berwasiat untuk bertakwa kepada seluruh manusia. Walaqad wasaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah berwasiat kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, dan kepada kalian umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Ada sahabat mau pergi perjalanan, minta bekal sama Nabi, ya Rasulullah zawwidni, ya Rasul tolong beri bekal sama saya. Apa kata Rasul? Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Banyak orang itu tidak bisa bertakwa ketika dia dalam safar perjalanan. Nah, makanya kalau kita dalam safar perjalanan, kita lebih butuh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang itu bisa kelihatan aslinya ketika dia sedang mengadakan safar perjalanan. Makanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Jangan hanya ketika kumpul-kumpul bersama saudara kita bisa bertakwa kepada Allah. Tetapi kalau bersama orang lain yang bukan saudara kita, satu akidah, satu manhaj, kita tidak seperti itu. Jangan, ikhwani fiddin, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian kata Nabi yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Kata Nabi, iringilah perbuatan jelek dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya amal-amal baik akan menghapuskan amal-amal buruk. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada dosa yang Allah ampuni tidak dengan taubat kepada Allah, tidak hanya dengan taubat kepada Allah. Kita kan kalau berbuat dosa, supaya dosa kita diampuni bagaimana caranya? Taubat. Tapi ada dosa yang kata para ulama, kita tidak bertaubat, Allah sudah ampuni. Bagaimana caranya? Lakukan amal soleh. Lihat, kita berwudu. Kata Nabi SAW, orang yang berwudu dan sempurna wudunya, tidaklah air yang menetes dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya, melainkan apa? Penggugur dosanya. Ya kan? Nah, orang yang bersalaman kepada kaum muslimin, jabatan tangan, kata Nabi SAW, akan berguguran dosa-dosa mereka. Akan berguguran dosa-dosa mereka sepanjang mereka masih bersalaman. Kemudian kalau mereka lepas, maka sudah selesai. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya sebagian ulama itu kalau mereka bersalaman dengan saudaranya, lama mereka bersalaman. Kenapa? Penggugur dosa itu. Nah, penggugur dosa itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama ada yang menafsirkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringilah perbuatan jelek dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Maksudnya kebaikan di sini adalah taubat. Iringilah perbuatan jelek dengan taubat kepada Allah, niscaya taubat
akan akan membuat dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau taubat ada 5 syarat taubat. Ada berapa? Ada 5 syarat taubat. Kalau kau bertaubat dengan 5 syarat ini, taubatmu akan diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi 5 syarat ini, taubatmu tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama, harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas, tulus dari dalam hati, mau taubat kepada Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Jangan kau bertobat dari dosa tapi kau tidak menyesal. Yang ketiga, berhenti dari dosa itu. Jangan sampai kau bertobat kemudian dalam hatimu, nah, besok saya ulangi lagi itu. Nah, ini orang bertaubat tidak jujur taubatnya. Yang keempat, yang keempat, dia berazam, bertekad kuat untuk berhenti, tidak mau lagi melakukan dosa itu. Ada azam, ada tekad kuat untuk apa namanya? Untuk tidak mau lagi mengulangi dosa itu. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata para ulama, bagaimana Ustadz kalau misalnya ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama, apakah tobatnya itu main-main? Dia tobat, terjerumus lagi, tobat lagi, terjerumus lagi. Kata para ulama, sepanjang tobatmu jujur, Allah tetap terima. Allah tetap terima. Adapun kau kembali mengulangi dosa itu, nah itulah manusia seperti itu. Manusia itu seperti itu, selalu lupa dan selalu lalai. Ya, asalkan kau jujur, mau memperbaiki diri. Jangan sampai ada niat di dalam hatimu, nanti besok saya ulangi deh. Yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau memang ada tekad kuat, tapi ya terbujuk lagi dengan rayuan setan, ya melakukan lagi perbuatan yang sama, insya Allah sepanjang kau tobat, betul-betul tobat, Allah akan dengar tobatmu, Allah akan ampuni tobatmu, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Dan syarat yang kelima, bertobatlah sepanjang masih ada waktu. Bertaubatlah apa? Sepanjang masih ada waktu. Waktu taubat dibuka lebar oleh Allah sepanjang belum muncul 2 hal. Yang pertama, kalau matahari sudah terbit dari barat. Kalau terbit matahari dari barat, tidak guna lagi taubatmu. Sudah dicap, ini kafir, ini muslim, ini fasik, sudah dicap, tidak guna lagi taubat. Tapi anehnya, Nabi SAW menyebutkan di saat matahari terbit dari barat, banyak orang taubat. Kenapa? Baru sadar, ternyata yang disabdakan Nabi itu betul. Mereka ingkari, mana mungkin lah matahari terbit dari barat. Nah, mana ceritanya itu? Pas matahari itu betul-betul terbit dari barat, baru manusia banyak tobat. Tapi ketika itu sudah, apakah berguna tobat? Tidak berguna. Tobat sudah tidak berguna, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, kau bertobat, kau istighfar, tidak berguna tobatmu. Tsunami mau menyerang, baru dia istighfar. Nah, dia sudah mau tenggelam, baru dia mau beriman, baru dia mau tobat. Ini tidak guna lagi. Tobat nyawa sudah mau sampai tenggorokan, baru kau mau tobat. Nah, makanya Nabi pernah bersabda, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak berguna taubat. Makanya Fir'aun itu sempat taubat. Sempat apa? Sempat taubat Fir'aun itu. Ketika dia mau tenggelam tapinya, kata Fir'aun apa? Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Sungguh aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Fir'aun sempat taubat. Tapi apakah Allah terima taubatnya? Allah katakan, al-ana wa qad asaita. Baru sekarang Fir'aun kau mau taubat, padahal kau sudah banyak berbuat maksiat. Dia taubat, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, Allah tidak terima, maka Fir'aun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian, maka jangan sampai kita itu baru mau tobat, baru sudah mau mati, sudah sakarat baru mau tobat. Jangan sampai. Yang ada itu kalau kita sakarat, bagaimana kita bisa ucap la ilaha illallah saja, bukan lagi istighfar, la ilaha illallah. Nah, kenapa? Nyawa sudah sampai di tenggorokan, Pak. Ya, makanya kita disuruh talqin, lakinu mautakum la ilaha illallah, bukan disuruh istighfar. Talqin orang yang mau meninggal, bukan sudah meninggal. Ada orang keliru, sudah meninggal baru ditalkinnya orang. Apa guna talqin kalau sudah meninggal? Kita talqin di situ dengan la ilaha illallah.
Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Nah, ini berakhlak kepada orang lain. Akhlak itu dari perkara yang Rasulullah SAW dipuji dengannya di dalam Quran. Apa pujian Allah dalam Quran untuk Nabi? Dalam surat Al-Qalam, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang sangat luhur. Nah, makanya kita diperintahkan berakhlak. Nah, dengan akhlak ini Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu hati manusia supaya mereka dapat beriman, supaya mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia-manusia ya yang mereka tertarik dengan Islam karena melihat akhlak Nabi, bukan karena melihat mukjizat Nabi. Kalau mau dibandingkan orang yang masuk Islam karena melihat mukjizat Nabi dengan orang yang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi, lebih banyak orang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi. Makanya Pak Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam itu disebutkan dalam sejarah bukan karena melihat mukjizat Nabi, tapi melihat akhlaknya Nabi. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, itu sudah akrab memang Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, temanmu, kawanmu mengaku Nabi. Apa kata Abu Bakar? Kalau dia mengaku Nabi, saya yakin, saya percaya dia betul-betul Nabi. Kenapa? Kawanku itu tidak pernah dusta kalau ngomong, kata Abu Bakar. Jadi sangat tahu dengan akhlak Nabi. Jadi dia tidak melihat mukjizat Nabi, langsung Abu Bakar benarkan Nabi SAW. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa besarnya itu pengaruh akhlak yang mulia itu. Makanya jangan main-main dengan akhlak. Seseorang terkadang bisa menerima dakwah itu gara-gara akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Apalagi di zaman kita ini, ikhwani fiddin, tampakkan akhlak kepada manusia. Ya, jangan sampai ahlu sunnati wal jamaah itu dikenal akhlaknya buruk. Jangan sampai seperti itu. Ahlu sunnah wal jamaah manhajnya kuat, akidahnya kuat, akhlaknya paling baik. Itu ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Nah, jangan sampai dikenal dengan akhlak yang buruk. Tampakkan akhlak, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min khiyarikum uhasinukum akhlaqa." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kesempurnaan iman kita manakala kita berbuat baik, manakala kita punya akhlak yang baik. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang punya akhlak yang baik bisa menyamai orang yang sholat di malam hari dan puasa di siang hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yudriku darajatas sha'imal qa'im bihusni khuluqih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang terbaik yang dia punya bisa mencapai derajat orang yang sholat di malam hari dan puasa di siang hari. Dia cuma akhlak baik saja. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang ke-18, kata Imam Nawawi, hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Beliau berkata hadisnya hasan, dalam sebagian cetakan hadis hasan sahih. Dan telah berlalu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama mensahihkannya dan sebagian ulama melemahkannya. Baik, satu hadis lagi, al hadisu at-tasi asyara, hadis yang ke-19. Nah, ini cukup panjang juga hadisnya nih. Nah, cukup panjang ini ikhwani fiddin. Besok subuh antum setor ya. Besok subuh antum setor ini. Wa an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dari sahabat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat shagir Nabi SAW. Tapi jangan salah, Ibnu Abbas ini sahabat kecil, tetapi dia sahabat yang diperhitungkan di dalam sahabat-sahabat senior. Umar bin Khattab memasukkan Ibnu Abbas dalam majelis syura beliau. Padahal apa? Ibnu Abbas itu masih anak-anak. Sehingga sebagian sahabat senior merasa heran, kok Umar ini memasukkan anak-anak di majelis kita? Anak-anak. Sementara sahabat ketiga itu sahabat yang ikut perang Badar, sahabat senior.
Umar masukkan anak kecil. Sahabat yang lain protes, wahai Umar, kami juga punya anak-anak semisal Ibnu Abbas. Kenapa cuma Ibnu Abbas saja yang kau masukkan? Apa kata Umar bin Khattab? Kalian sebenarnya kan tahu siapa anak ini. Kata Umar bin Khattab. Maka Umar ingin memperlihatkan ilmunya Ibnu Abbas. Suatu hari Umar bin Khattab sebelum memulai majelisnya, ya, Umar tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apa tafsir dari surat ini? Umar bacakan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa tafsirnya? Sebagian sahabat yang mengatakan saya tidak tahu. Sebagian lain diam. Sebagian lain ada yang menyebutkan, ya wahai Umar, ini ayat ya menyebutkan kepada kita kalau datang kemenangan, ya, kalau datang pertolongan Allah, maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah. Ya, sesuai dengan konteks ayat. Maka Umar tanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, benarkah, apakah kau sependapat dengan itu? Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, itu surat menunjukkan bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. A'lamahu iyahu, yang Allah beritahukan kepada beliau. Subhanallah. Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu. Surat An-Nasr itu surat yang menunjukkan ajalnya Nabi sudah dekat. Kenapa? Makanya surat An-Nasr itu surat yang diantara surat yang paling terakhir turun. Bahkan sebagian ulama menyebutkan surat yang paling terakhir turun adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa? Lihat konteks ayatnya. Kalau sudah datang kemenangan dan pertolongan Allah, manusia berbondong-bondong masuk Islam kan? Tugasnya Nabi sudah selesai. Maka Allah memanggil nabinya SAW. Tugas Nabi sudah selesai. Maka surat itu menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Ini tafsir Ibnu Abbas, bukan tersurat di situ, tapi tersirat saja di situ. Tidak ada yang tahu kecuali Ibnu Abbas. Dan Umar mengatakan, aku tidak tahu tentang surat itu, wahai Ibnu Abbas, kecuali sebagaimana yang kau tahu. Maka semenjak saat itulah sahabat senior yang lain baru tahu, oh ini anak memang bukan anak sembarangan, ini orang yang berilmu ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ibnu Abbas ini siapanya Nabi? Siapanya Nabi Ibnu Abbas ini? Sepupunya Nabi, ya kan? Sepupu Nabi. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Bapaknya Ibnu Abbas pamannya Nabi. Saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi. Abdullah bersaudara dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Nah, Al-Abbas punya anak namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah sepupunya Nabi, anak pamannya Nabi SAW. Makanya Ibnu Abbas sangat dekat dengan Nabi, sepupu sekali Nabi. Nah, baik, beliau meriwayatkan hadits ini. Dan Ibnu Abbas itu habrul ummah, tintanya umat ini, lautan ilmu beliau itu. Beliau dijuluki dengan turjumanul Quran, penterjemahnya Quran. Makanya Ibnu Abbas itu sering dinukil ucapannya dalam tafsir Quran. Bahkan ada ulama mengarang tafsir Ibnu Abbas, buku tafsir Ibnu Abbas. Nah, saking banyaknya ucapan-ucapan beliau dalam tafsir Quran. Dan didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Ibnu Abbas, dan doanya Nabi makbul. Makanya Ibnu Abbas itu ulama tersohor di zamannya, sahabat beliau dan sekaligus ulama tersohor. Nah, Ibnu Abbas ini. Tapi beliau meriwayatkan hadis ini, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau bercerita, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu berada di belakang Rasulullah SAW, boncengan dengan Nabi. Boncengan dengan Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil, masih anak-anak. Kata Nabi, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi mengajari anak-anak kecil, menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin, anak-anak kaum muslimin butuh dididik, butuh diajar, butuh diarahkan, butuh dibimbing, karena dia yang akan meneruskan perjuangan kita. Siapa lagi kalau bukan mereka? Makanya didik anak-anak kita semenjak dia masih kecil, sebagaimana Nabi sangat perhatian kepada anak-anak kaum muslimin. Nah, kata Nabi SAW, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu.
ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di depanmu. Apa makna hadis ini? Apakah kita disuruh menjaga Allah, jaga Allah, Allah butuh penjagaan? Nah, hadis ini jangan dipahami sesuai dengan teksnya. Kita lihat konteksnya di mana dulu. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maksudnya menjaga Allah bukan kau jaga Allah, tapi maksudnya kau jaga syariat Allah. Itu maksudnya. Kau jaga batasan-batasan Allah. Itu maksudnya. Kau jaga perintah dan larangan Allah. Kau jaga batasan Allah, jangan kau lampaui. Kau jaga perintahnya, kau harus jalankan perintah itu. Kau jaga larangannya, jangan kau langgar. Kau jaga syariatnya, pelajari syariatnya. Menuntut ilmu agama, itu namanya menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Allah akan menjaga kamu. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kau jaga Allah, Allah jaga kau. Kau tidak jaga Allah, Allah tidak jaga kau. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta maka minta kepada Allah. Nah, ini kan Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas yang masih anak-anak, kalau kau minta kepada Allah. Nah, makanya anak-anak kita Pak perlu diajarkan mintanya kepada Allah. Ya, perlu kita ajarkan begitu. Ya, kalau dia minta sesuatu kepada kita, ya mungkin dia pengen ini, pengen itu, ya kan? Biasa anak-anak, ya kan? Ajari, nak, kalau minta seperti itu, nak, berdoa nak kepada Allah. Berdoa kepada Allah, nak. Ajari seperti itu, Pak. Supaya apa? Dia terbiasa mintanya bukan hanya kepada orang tuanya, tapi dia minta berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ini penting yang seperti ini. Anak-anak kita perlu kita ajarkan seperti itu. Kemudian kata Nabi, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam ayat Quran apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Isti'anah itu ibadah, dari ibadah yang sangat mulia. Nah, makanya diajari oleh Nabi, kalau kau minta pertolongan wahai anakku, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini pengajaran Nabi kepada Ibnu Abbas. Kemudian kata Nabi, mengingatkan suatu perkara terkait dengan masalah takdir. Kata Nabi, wa'lam, ketahuilah wahai anakku, annal ummata, kalau sesungguhnya umat ini, lawi jitama'at, mereka berkumpul, ala ayyam fa'uka bisyai', untuk memberikan manfaat dengan sesuatu kepada kamu, lam yanfa'uka, mereka tidak mampu memberikan manfaat itu, illa bisyai'in qad kataballahu lak, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan bagi dirimu. Walau ijtama'u ala ayadurruka bisyai', kalau mereka berkumpul untuk memberikan mara bahaya kepada kamu, memudaratkan kamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak mampu lakukan kecuali illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan atas dirimu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran sudah habis. Kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata hadisnya hasan sahih. Nah, ini keimanan kita kepada takdir. Jadi jamaah sekalian, menunjukkan kepada kita bahwasanya manfaat dan mudarat itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Maka harapkan manfaat dan hindari mudarat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat cuman Allah. Kapan kita meyakini ada benda-benda, ada sesuatu, jimat-jimat, kita yakini itu bisa mendatangkan manfaat, itu bisa menolak mudarat, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah. Ya, ada sebagian orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dia gantungkan benda-benda, kelambu-kelambu, kemudian dia yakini ini nenek moyang kita ada di sini, ini dengan ini rezeki kita bisa lancar. Oh, karena inilah kita bisa baik hidup kita. Nah, kemudian dia berikan sesajian di situ, dia kasih makan nenek moyangnya di situ, arwah nenek moyangnya katanya, arwah neneknya katanya di situ, di kelambu-kelambu seperti itu. Nah, ini kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian, dan bahwasanya keyakinan kita, akidah kita, manfaat dan mudarat itu di tangan Allah, bukan di tangan yang lain. Nah, perhatikan sabda Nabi, kalau ada manusia berkumpul, mereka mau berikan manfaat kepadamu, tapi itu manfaat tidak ditetapkan kepada dirimu, maka kau tidak bisa dapat manfaat itu walaupun mereka berkumpul.
Sebaliknya, kalau mereka bersatu padu, berkumpul, mau membahayakan kamu, mereka tidak bisa lakukan itu kecuali dengan takdir yang Allah tetapkan. Kalau Allah takdir berkata kamu tidak akan mendapatkan mara bahaya, maka kamu tidak akan mendapatkan mara bahaya walaupun semua orang berkumpul mau mencelakakan kamu. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran sudah habis. Yani takdir itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, takdir sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam satu riwayat milik selain Imam Tirmidzi mirip dengan itu, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah berada di depanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah di saat kamu lapang. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di saat kamu berada dalam kesulitan. Di saat kamu berada dalam apa? Dalam kesulitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kata Nabi, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liusibak. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan mengenaimu maka tidak akan mungkin menimpa dirimu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang tidak menimpa dirimu tidak mungkin bisa meleset darimu, atau apa yang menimpa dirimu tidak mungkin akan meleset darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabar, ketahuilah bahwa pertolongan ada bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karab, dan bahwasanya solusi akan ada bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, kenalilah Allah di saat kita lapang, niscaya Allah akan mengenali kita di saat kita sempit. Maksudnya begini, kalau kamu menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah di saat kamu lapang, nanti di saat kau jatuh miskin, Allah akan tolong kamu. Beda kalau kamu di saat lapang, di saat kaya, kamu jadi orang bakhil, kamu jadi orang pelit. Kalau kau jatuh miskin suatu hari, Allah tidak tolong kamu. Inilah keutamaan orang yang suka berbuat baik di saat dia lapang. Di saat dia lapang, dia suka berbuat baik, maka Allah akan beri pertolongan kepada dia di saat dia sulit, baik di dunia maupun di akhirat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW juga menguatkan tentang masalah takdir tadi, bahwasanya apapun yang menimpa kita, yang sudah ditakdirkan menimpa kita, tidak mungkin meleset dari kita, pasti menimpa kita. Dan apapun yang tidak akan menimpa kita, maka tidak mungkin akan menimpa kita. Karena apa? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ingatkan bahwa pertolongan akan datang bersama sabar. Jadi kesabaran itu mendatangkan apa? Pertolongan. Makanya jangan berhenti untuk sabar. Ada sebagian orang berkata begini, Ustadz, sabar itu ada batasnya juga Ustadz. Ini ucapan dari mana ini? Nggak benar ucapan seperti itu. Sabar itu katanya ada batasnya. Sabar itu kan ini sudah tersebar yang begini nih, ya kan? Sabar itu ada batasnya juga ya. Kalau ada batasnya itu sabar, itu bukan kesabaran lagi namanya. Yang namanya sabar habsun nafsi, kita tahan jiwa ini, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Itu sabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Makanya kata Nabi apa? Isbiru, sabar kamu sampai kapan? Hatta talqauni alal haud, sampai kau berjumpa denganku di telagaku. Nabi tidak katakan sabar kau sampai habis kesabaranmu. Nabi tidak bilang begitu kan? Tapi sabar kau sampai kau mati, sampai kau berjumpa denganku di telagaku. Itu maksudnya sabar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ingat, kesulitan, apa solusi kesulitan? Kalau kita berada dalam kesulitan yang besar, maka akan datang solusi dan jalan keluar. Iya, seseorang ketika berada dalam kondisi sangat terjepit, maka disitulah Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan kelonggaran. Kemudian ingat, wa anna ma'al usri yusra, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Maksudnya begini ikhwani fiddin, bahwasanya orang itu tidak selamanya sulit. Iya, tidak selamanya susah. Kehidupan manusia itu ibarat roda yang berputar, kadang dia di atas, kadang dia di bawah, kadang dia di bawah, kadang dia di atas. Makanya jangan stres dengan kehidupan.
Makanya jangan pernah berputus asa dengan hidup kita yang mungkin kita lagi sulit-sulit, yang mungkin kita sekarang ini sedang terjepit. Jangan. Kehidupan itu berputar. Orang yang tadinya kaya bisa jatuh miskin. Orang yang tadinya miskin bisa jadi orang kaya dalam sekejap. Allah bisa rubah seperti itu. Orang kaya raya luar biasa, Allah habiskan semua hartanya jadi orang miskin semiskin-miskinnya. Bisa kalau Allah berkehendak. Orang yang betul-betul miskin tiba-tiba dia dapat rezeki yang luar biasa jadi orang yang paling kaya. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah orang-orang kaya itu, bukan banyak dari mereka dulunya orang miskin, tiba-tiba jadi orang kaya. Nah, tiba-tiba jadi orang kaya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadits yang mulia ini ya sangat banyak sebenarnya manfaat dan faidahnya. Naam, tetapi demikianlah secara ringkas kita baca syarahnya, ya, kita jelaskan syarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillah kita sudah sampai hadis yang ke-19 dan insya Allah di pertemuan subuh nanti kita akan baca hadis yang ke-20 dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan hadis ini. Siap-siap besok subuh, siapkan hafalan antum, ya. Siapkan hafalan antum, kita hafalkan hadis ini untuk berikutnya insyaallah taala. Nah, dan jangan lupa ya setor hafalannya ya, supaya nanti saya bisa kasihkan ijazah ya insyaallah taala. Nah, ya kalau misalnya antum dah hafal 42 dekat-dekat 42 bisalah dapat ijazah itu insyaallah. Nah, ya kalau yang 42 hafal itu lebih bagus dapat ijazah ini Pak. Nah, kapan-kapan antum bisa dapat ijazah. Nah, insyaallah taala. Baik, para akhwat juga, para ummahat juga kalau mau dapat ijazah ya bisa nyetor sama temannya ya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.